nggak? Alatnya kalau tidak ada. Nggak ada ya. Kalau alatnya ada sebenarnya bagus alat ya. Iya. Kalau soal alat seperti tadi kan hampir semua itu. Iya. Kalau itu berarti fikih. Fikihnya lebih banyak ke mana? Fikih apa? Fikih ibadah. Ibadah aja ya. Tapi lengkap Sampai juga haji, sih. Sampai haji. Iya. Kalau muamalatnya kayaknya nggak ada. Muamalah nggak ada. Muamalah. Kalau tauhidnya? Tauhid ada. Yang sifat 20 itu kali. Iya. Berarti apa? Fikih dengan tauhid. Tauhid, tasawuf, akhlak, kemudian nanti kayak itulah. Setiap nufus. Mungkin kayak di perpustakaan itu juga bisa kan, perpustakaan Bogor yang di sebelah SMA 1 itu sudah ada perpustakaan ya. SMA 1. SMA 1 Bogor. Oh, SMA Bogor. Itu ada perpustakaan kota Bogor. Jadi Belum tahu sih. Jadi situ ada perpustakaan. Iya, kalau kota Bogor kan yang dekat di Gor dulu tuh. Sekarang Yang belum. kota Bogor itu sebelum ini Pak. Yang LIPI itu, Bogor Resis. Sebelum stasiun. Stasiun sekarang kan. Iya. Oh, yang baru dibuka benar, yang katanya ada 3 dimensinya itu. Tanya misalnya di situ mas semua ini gimana caranya nyari? Tadi di situ biasanya suka lengkap aja. Iya, tapi ini lebih analogi ya ke Perpusnas sama ke itu Unpad. Saya pernah ke Unpad juga ke perpustakaan yang di antropologinya itu naskah udah terjemahkan banyak sekali. Makanya tadi juga termasuk tadi ada literatur review. Jadi sebenarnya naskah ini memang sudah belum ada diteliti sama sekali atau sudah sama orang lain. Kira-kira sudah belum ya? Belum. Yakin? Soalnya kan pernah diposting di Facebook. Dari Jawa Tengah itu Gus Nana termasuk peneliti belum tahu itu malah minta naskah itu. Ya itu kan Jawa Tengah, kalau Jawa Baratnya. Kemarin kan saya ke peneliti dari apa namanya Haji Mbing itu termasuk apa namanya utusan dari Jawa Barat untuk meneliti naskah. Saya ke rumahnya udah, dia udah tahu naskah itu belum tahu. Nah, ya udah. Nanti kita lihat aja. Nah, tapi nanti harus cari dulu di itunya ya. Naskah atau mungkin naskah yang serupa gitu. Karena yang kalau di UIN Jakarta itu si Pak Prof. Oman Abdurrahman. Dia fokus ke iya manuskrip. Dia fokus ke manuskrip. Pokoknya manuskrip Islam itu kayaknya udah semuanya gitu dirinya itu. Kecuali nanti mungkin dari kalau belum dia taruh dulu makanya naskahnya apa, judulnya apa, ininya apa gitu. Itu nanti untuk literatur review. Jangan sampai nanti sudah dibahas oleh orang lain. Gitu kan ya, dibahas orang lain dan kalau sudah dibahas orang lain masih bisa tapi bidangnya itu yang harus dibedakan. Nah gitu itu. Jadi langkahnya adalah memastikan naskahnya itu asli, kemudian bagaimana profil dari naskah itu, kemudian kontennya, isinya, baru nanti bagian-bagian oh ternyata ini yang ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam, baru diambil kita dudukkan oke ini adalah pendidikan agama Islam bidang materi fikihnya, kemudian kita lihat apakah ini juga misalnya tadi kalau mau di pesantren yang di sana apakah ada juga gitu kan di pesantren sana. Dan satu lagi nanti mungkin di kurikulum MTS atau aliyah atau fikih gitu, atau mungkin cari juga pesantren yang memang istilahnya itu apa ya, aliansinya itu hampir sama dengan itu yang seguru seilmu lah gitu. Kan saya yakin kalau fikih kayaknya sama semua deh, nggak jauh beda gitu kan ya. Iya sama semua sih. Iya gitu. Tapi kan mungkin kita justru nanti kekhasannya itu kalau sama semua ya nggak menarik. Ya itu makanya ya saya kemarin mikir gitu, ini fikih pasti rata-rata ya di mana-mana sama gitu. Iya, nanti berarti cari yang berbeda berarti maksudnya. Makanya dipelajari dulu naskahnya itu, nanti kita lihat yang beda itu apa. Oh di naskah. Iya di naskahnya yang beda dengan yang sekarang itu apa gitu. Jadi oh ternyata mungkin ada perubahan gitu kan. Itu kan tahun itu kan mungkin zaman Belanda itu kayak gimana kira-kira atau mungkin dari sisi nanti tasawuf atau tasawuf nufusnya juga bisa dilihat di situ. Jadi nanti cari yang unik dari kitab itu. Nah, nanti dibikinin dulu ya. Nah, itu kayaknya kalau untuk bantuan untuk Kemenag atau itu cukup bagus sebenarnya itu. Selama memang dia itu unik. Terus nanti ada dia buat perumusannya. Iya, perumusannya itu. Perumusannya itu habis setelah menganalisis atau membaca teksnya, manuskrip itu. Dan menemukan Iya betul. Ya rumah. Nah tadi stepnya setelah menemukan tadi hal baru, kemudian kita lihat masih hidup nggak sih di masyarakat. Nah, terutama tadi di pesantren atau mungkin yang punyanya itu ini pesantren, kiai pesantren. Di pesantren kiai kan. Nah jadi di situ tuh dalam kehidupan atau di masa pesantren itu ada nggak bahasa itu? Ya gitu bukan ya artinya ya konten itu konten dari naskah itu. Sudah diterapkan di pesantren atau tidak? Habis itu Anda membuat suatu konsep lagi juga betul. Kalau misalkan belum gimana Pak? Hah? Kalau misalkan belum Belum apanya?
ya udahlah, Pasti udah. kan udah pasti kayak itu minimal walaupun dia nggak baca atau apa ya, dia kan baca ya, walaupun nggak baca pasti kan tentang wudhu, tentang sholat kan sama gitu. Mungkin bedanya mungkin lah ya, misalnya itu dulu itu mungkin nggak pakai keran gitu kan ya. Kemudian apa kita belumahnya, kemudian mungkin nanti pakai sarung. Sekarang itu mungkin banyak juga santri yang pakai jubah atau mungkin malah pakai celana panjang doang gitu ya, pakai sarung gitu kan. Nah itu kemudian mungkin nanti apa sih dari sisi apanya niatnya mungkin dulu ada yang pakai bahasa Sunda atau apa, nah itu tetap aja beda. Ya, itu harus dilihat satu perbedaan itu. Yang bedanya metode cara ya wudhunya itu paling kayak air, penggunaan airnya paling. Ya nggak apa-apa, nanti justru dirumuskan itu. Oh bedanya di sini, ininya di sini gitu. Nah tapi tadi kalau bisa pesantren jangan cuma satu yang di situ, tapi cari pesantren lain yang seguru seilmu. Gitu. Mungkin ada nggak saudaranya yang punya pesantren lagi dari kiai itu? Ada kan? Ya itu, jadi ada 2 pesantren lah biar ngikutin yang lain gitu. Jadi jangan satu pesantren. Walaupun ini sebenarnya panjang itu dari mulai naskah, kemudian menemukan di situ ininya. Itu kalau filologi cukup di situ, tapi itu S1. Iya kan, kalau S2 tambah lagi, tambah lagi sampai lama nanti mind mapping kan dari isi itu. Jadi semacam kayak menemukan suatu teori pembelajaran baru gitu. Iya betul, harus kayak gitu. Yang didasarkan dengan naskah itu. Apakah gini Pak, misalkan ya dari dulu nih penemuan dulu di untuk metode pendidikan sekarang langsung apa seperti itu? Maksudnya kayak metode pendidikannya gimana? Misalkan sekarang udah terbaru kan, terus di bukunya itu teori dulu yang memang bagus kan sekarang nggak dipakai misalkan, terus dirumuskan sama saya gitu. Ya itu seperti bisa itu. Ya, yang ada di buku itu. Nah masalahnya buku itu ada apa enggak? Konten dari model pendidikan di buku itu ada apa enggak? Tadi kan materi. Iya baru ya materi itu sih. Ya materi kan bukan, mungkin kalau dulu tuh ada kitab khusus, misalnya kitab Tulukut Tadris misalnya gitu kan. Jadi dia memang membahas guru itu sebelum masuk ke sebelum mengajarkan, misalnya nih Imam Malik misalnya ketika beliau itu mau mengajar itu beliau butuh dulu gitu kan ya. Bahkan ada yang sebelum baca hadis itu harus sholat dulu, sholat misalnya itu sholat mutlak dulu, itu pakai pakaiannya rapi nggak sembarangan. Nah murid juga ketika datang itu ada tuh memang bukunya. Tapi kalau ini kan kitabnya kita lihat dulu isinya apa. Nah jangan nggak ada nanti ya di dalam itu, jadi dipetakan dulu itu ya. Ya kalau sebenarnya kalau kualitatif itu sebenarnya bukan lama sih, cuma perlu telaten. Telaten berarti sekarang tugasnya adalah memetakan dari isi buku atau isi manuskrip itu. Setelah selesai di mind mapping kan, ini bagiannya ini. Nah saya mau ambil yang ini saja. Nah setelah itu baru kita lihat yang di pesantren itu dengan satu pesantren lagi, ternyata benar nih. Nah nanti sampaikan ke santri bahwa termasuk interview wawancara dengan kiainya. Ya gitu ya. Setelah menemukan itu, ternyata ini ada pakai ini sumbernya di sini. Jadi nanti itu setiap kata itu harus dibolding, harus kasih tanda. Ini yang bedanya ini, yang bedanya ini, yang bedanya ini. Manuskrip itu seperti itu. Ya sampai mungkin ini bahasa Sundanya ini nih. Ternyata bahasa Sunda dulu itu ini, sekarang itu sudah berubah nih, udah menjadi begini bahasanya. Itu juga susah dibacanya sebenarnya. Iya makanya, lama lah. Bacanya. Iya betul. Kalau saya punya naskah yang ada 7, tapi itu kan udah ditranskrip ke bahasa Indonesia tuh, yang Pantun Pajajaran. Nah, itu pakai bahasa Sundanya Jasinga. Jadi Sundanya sudah Bogor banget gitu kan. Tapi itu udah, tapi dia udah berapa lama lah udah istilahnya itu udah zaman Belanda itu mah. Nah, gitu ya. Jadi ada nilai bagusnya itu adalah nanti kita lihat di pendidikan agama Islam pada naskah itu bisa diaktualisasi atau pendidikan agama Islam pada naskah Sunda ini, nama ini, dan relevansinya dengan pendidikan fikih di pesantren A dan B. Gitu. Tadi kalau pakai aktualisasi juga nggak apa-apa, biar agak menarik. Reaktualisasi pendidikan agama Islam, mata pelajaran fikih pada naskah Sunda kuno serta relevansinya dengan kurikulum fikih di mana gitu. Kayaknya fikihnya tadi nggak boleh diulang lagi deh 2 kali. Yang pertama apa yang? Yang pertama yang dihapus. Maaf ya fikihnya nggak. Iya. Coba baca lagi. Reaktualisasi pendidikan agama Islam pada naskah Sunda kuno serta benar. relevansi dengan kurikulum fikih di. Iya di pesantren relevansinya
ya relevansinya gitu. Udah itu aja sih. Nanti itu penelitian bisa panjang tuh, nanti bisa lanjut lagi ke akidah ke itu. Nanti mungkin dengan dosen bisa jadi penelitian dosen juga itu. Ya nanti bisa Tapi susah diceritakan. juga, tapi hobi sih Pak. Iya bagus lah. Ya kalau hobi nanti bisa ke naskah yang lainnya, naskah yang lainnya. Bahkan kalau kita mau buat pusat studi Sunda di sini sebenarnya. Iya. Banyak sebenarnya naskah itu bisa yang asli Pak ya, yang masih ada 15. 15. Kebanyakan bahasa Arab sama Jawa. Mm-mm. Yang sudah itu baru ada 5 apa 4 gitu. 5 ya. Tapi saya nggak terlalu yakin kalau mamanya belum pernah diteliti karena orang UIN, orang Pajajaran, orang UI itu mereka sudah keliling itu seluruh Indonesia itu. Nah terus tadi satu lagi, saya mau ngomong apa ya? Jadi dari sisi istilahnya itu penelitiannya itu ya harus betul-betul telaten gitu, betul-betul telaten, teliti. Gitu. Jadi nanti ada hasilnya. Oke. Jadi yang penting ada kelihatan yang Anda buat apa gitu. Oh, itu baru lah gitu ya. Jadi jangan hanya menganalisis saja gitu ya Pak ya. Iya, Harus ada betul. yang menghasilkan. Hasil dari Jadi Anda merumuskan suatu apa sih istilahnya namanya Teori metode. iya, metode, iya. Suatu metode baru lah Hmm. dari bersumber dari naskah tersebut. Iya, jadi dia ada multi stage tuh. Jadi stage pertama itu adalah ilmu pendekatan filologi, ya untuk kajian manuskripnya. Setelah kedua baru konten analisis. Kemudian yang ketiga itu baru istilahnya itu fenomenologi yang ada di itu 3 tuh. Bisa lah yang nanti kita ini kan kita bantu itunya ya. Iya, iya. Itunya. Oke. pengalamannya apa? Iyalah, bisa lah. Tadi saya mau ngomong tentang penelitian. Kebetulan tadi saya juga penelitian itu tentang naskah itu kan saya banyak juga tuh, walaupun tadi sudah di bahasa Sunda tapi diketik tuh. Jadi dia itu pantun, tapi bukan pantun Melayu, pantun Bogor, pantun Sunda. Itu kan cerita tentang hayangan, cerita tentang ini. Kemudian nanti dia kemudian masuk ke masa Belanda seterusnya. Cuman itu ya dulu kan dilarang sama wali kota Bogor tuh Pak Dani itu Dani ya. Itu karena memang di dalamnya itu agak kurang bagus gitu. Maksudnya itu dalamnya itu ada pertentangan antara Islam dengan Sunda itu. Nah, gitu. Tapi itu penting itu. Nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Gitu ya. Tapi kalau pesantrennya beda daerah nggak apa-apa, nggak harus di daerah itu. Kalau menurut saya yang pertama itu yang di situ justru yang punya itu, yang punya itu karena kan istilahnya kalau satu istilahnya nyambung. Oh yang nyambung. Iya gitu. Sebenarnya kalau satu di Bogor juga nggak apa-apa. Yang penting nyambung. Iya, nyambung. Oh ternyata ininya sama kan bagus dari penelitiannya di pesantren modern. Iya. Ya kayak itu nggak sama gitu. Walaupun mungkin ada juga sih. Oh ternyata ini tentang fikih, tentang itu ternyata nggak jauh beda nih. Misalnya di Nurul Furqan sendiri misalnya ada nggak sih sama nggak kira-kira di Nurul Furqan nih ininya? Sekolah ada sih. Ya maksudnya itu sama nggak yang dengan materi di situ kita lihat. Jadi bahasanya ini itu betul-betul detail. Jadi tulisannya di situ pendekatannya itu multi pendekatan, multi approach gitu ya. Ya mix method juga bisa kualitatif ini rumah besarnya. Gitu ya. Oke, 1 jam nih kayak hampir nih ya. Nah, ada lagi Bu Dokter? Sudah cukup saya. Cukup ya. Baik, terima kasih. Saya sampai mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya, karena ini juga penting untuk ininya lokal ya, untuk ini lokal. Jadi nanti ada hasilnya lah. Karena yang lain juga nggak ada sih, kalau pengaruh terus sudah bosan juga. Silakan ini. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.